Halo teman-teman, selamat datang di channel Noobding. Karena di channel saya juga belum ada videonya ya teman-teman ya. Jadi pada playlist pertama kali ini kita akan bikin playlist tentang tutorial Java dasar banget, yang sebenarnya kita fokuskan pada teman-teman yang masih SMP dan juga teman-teman yang masih SMA, yang bingung mau belajar tapi kok ya bingung belajar dari mana. Teman-teman bisa belajar dari channel saya terlebih dahulu mulainya. Nanti kalau yang lebih lanjut bisa teman-teman cari ke channel-channel yang lebih mumpuni. Ya, gitu teman-teman ya. Nah, sebelum kita belajar, kita kenalin terlebih dahulu ya. Nama saya Fahmi Nurdin Mogutawan. Ini foto saya ganteng banget ini. Nah, saya kuliah di Universitas Brawijaya. Ya, teman-teman nggak salah lihat, saya dari Universitas Brawijaya dan saya masih kuliah. Saya di Prodi Teknik Informatika dan saya masih semester 1 gitu. Nah, lalu kenapa berani? Apa motivasi saya untuk mengajarkan Java yang dasar banget pada teman-teman yang mungkin masih SMP dan SMA? Jadi yang pertama adalah karena pengalaman pribadi teman-teman. Pengalaman pribadi. Jadi saya tuh udah mulai belajar Java sebenarnya itu mulai dari SMP. Mungkin SMP SMA awal gitu. Saya udah mulai mempelajari Java, saya udah coding-coding ini dan itu dan sebagainya, namun gak paham gitu. Karena pada saat pengen lanjut ke materi yang lebih expert lagi, nggak paham. Kenapa? Tutorial di YouTube itu terlalu banyak istilah yang rumit ini. Akhirnya nggak paham saya. Balik, nggak paham gitu. Nah, akhirnya karena itu muncullah motivasi saya untuk ngajarin Java yang dasar banget kepada teman-teman yang masih SMP dan SMA. Ya, yang dasar saja, yang secara konsep aja gitu. Sehingga teman-teman paham apabila nonton video tutorial di YouTube yang lebih expert, teman-teman paham istilah ini itu dan sebagainya gitu, teman-teman ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Java? Ya, sekali lagi ini pandangan pribadi ya. Ini saya tebelin ya biar teman-teman tahu ini adalah pandangan pribadi saya. Oke. Nah, kenapa Java adalah karena Java itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kompleks dibandingkan dengan bahasa lain. Lo kok gitu buang? Nah, teman-teman mungkin pada masih mempertanyakan kompleks kok malah lebih mudah. Harusnya kompleks lebih susah ya. Nah, teman-teman coba belajar coding Python misal. Atau mungkin teman-teman belajar coding Kotlin misal. Mereka itu coding-coding yang fleksibel. Namun, justru karena terlalu fleksibel itulah membuat teman-teman yang mungkin masih belajar itu justru bingung cara kerja dari coding itu kayak mana sih, alurnya kemana 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 nggak paham karena saking fleksibelnya gitu. Nah di Java itu tidak terjadi karena Java itu kompleks. Nah karena kompleks akhirnya banyak batasan-batasan, maksudnya banyak aturan dong. Mau nggak? Jadi nggak bisa sefleksibel itu, banyak aturan. Nah karena banyak aturan itulah akhirnya justru lebih mudah untuk dipahami karena alurnya itu lempeng-lempeng aja lah, bahasanya kayak gitulah. Nggak bisa kita belokin sesuka hati gitu, nggak sefleksibel itu gitu teman-teman. Itulah kenapa biasanya untuk awal pertama banget itu direkomendasiin untuk belajar Java gitu. Nah lalu apa yang diperlukan untuk coding Java? Oke, yang pertama adalah Java Development Kit (JDK) atau aplikasi untuk coding. Ya, namanya IDE ya teman-teman. Kalau teman-teman dikasih tahu nama IDE atau JDK itu jangan bingung ya. IDE itu kita nggak perlu tahu singkatannya ya. Nanti teman-teman cari sendiri. Intinya IDE itu adalah aplikasi untuk kita ngoding. Udah gitu doang ya. Nah, JDK ini adalah extension Java lah, bahasanya gitulah. Nah, caranya gimana, Bang? Oke. Jadi untuk Java JDK yang pertama adalah kita tinggal search saja di Google gitu. Java JDK. Nah, di atas sendiri biasanya ada nih langsung Java download. Kita klik download gitu ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita klik sesuai dengan operating system teman-teman ya. Saya Windows, kemudian kita tinggal klik sini saja. Klik gitu doang, tinggal download ini karena saya udah punya, nggak usah download lagi ya. Kita cancel aja, tinggal download kemudian teman-teman install ya. Nah saya yakin teman-teman kalau udah belajar coding harusnya masalah install menginstal ini udah makanan sehari-hari ya. Kalau teman-teman masih awam banget sama komputer biasanya sih belum sampai kok pengen coding gitu. Biasanya kalau udah pengen coding itu biasanya
udah bisa kayak gini-gini dasar-dasarnya. Nah, kita selanjutnya adalah buka command prompt, kita klik CMD, kita enter. Nah, kita klik Java. Gunanya apa? Gunanya adalah ngecek apakah JDK-nya itu udah keinstall atau belum. Gitu. Kita Java, enter. Nah, ini berdasarkan dari dosen saya, intinya adalah kalau semua yang muncul itu panjang begini, panjang ke bawah begini, itu adalah berarti dia udah keinstall, udah berhasil, udah ada nih Java di sistem kita. Nah, tapi kalau yang muncul mungkin berapa baris doang gitu, nggak sampai yang kita harus nge-scroll ke bawah kayak gini. Nah, berarti itu ada kesalahan. Teman-teman silakan googling kesalahannya apa gitu. Nah, selanjutnya adalah yang kita butuhin adalah aplikasi untuk coding, yaitu IDE-nya. Nah, rekomendasi dari saya adalah ada dua, teman-teman. Yang bisa pakai VS Code. Mana VS Code? Aduh, ketutupan nih. Ketutupan sama mic nih keyboard saya nih. Nah, teman-teman cari VS Code, kemudian kita tinggal klik download aja. Kita klik download, tinggal tunggu, habis itu ada ke download di sini. Ya, teman. Terus ada juga IDE yang lain namanya IntelliJ IDE. Teman-teman tinggal tulis IntelliJ IDE gini, terus klik download, itu klik websitenya, terus klik download di sini. Nah, teman-teman nanti tinggal download. Nah, terus bedanya apa, Bang? Nah, bedanya adalah VS Code itu adalah aplikasi IDE secara global. Jadi bukan khusus untuk Java doang. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus download extensionnya dulu. Jadi kita buka VS Code-nya. Kita buka VS Code. Kemudian kita cari yang namanya extension nih di kiri bagian sini. Biasanya di sini ada nih. Nah, yang kotak-kotak nih extension. Nah, kita cari Java. Kita search Java. Nah, ini masih loading ya, teman-teman ya. Nah, biasanya di atas sendiri ada extension pack. Kita tinggal install. Nah, di sini saya udah install, jadi nggak ada tombol install lagi ya. Kita tinggal klik install aja gitu. Nah, kalau udah tinggal teman-teman new file aja. New file. Terus kita select language Java. Udah. Kita tinggal save dulu. Save. Kita save, taruh save kemana gitu. Nah, terus bedanya dengan IntelliJ. Jadi IntelliJ itu adalah IDE yang memang dikhususkan ya, memang dikhususkan untuk Java. Emang dibikin untuk Java. Jadi di IntelliJ itu kita nggak perlu download extension lagi. Ya, jadi kita tinggal buka, kemudian kita new file, new project, udah selesai, kita tinggal coding gitu doang, Pak. Sesimpel itu. Gitu. Lah terus kenapa kita harus milih yang mana dong, Bang? Nah, kalau teman-teman mungkin sudah mempertimbangkan sesuatu, mungkin teman-teman harus mempertimbangkan juga sistemnya teman-teman. Apakah teman-teman laptop atau komputernya agak kentang atau udah ngepro banget? Kalau yang mungkin agak kentang terus pengen lancar, mungkin teman-teman bisa pakai VS Code karena VS Code itu ringan. Kalau teman-teman udah kenceng terus pengen yang biasa digunakan oleh teman-teman yang masih belajar, dan saya juga nanti akan pelajari menggunakan IntelliJ ya. Nah, teman-teman bisa download IntelliJ saja karena nggak perlu download extension dan lain sebagainya. Gitu, teman-teman.